Nasib tragis ajudan pribadi Aidit. Begitulah sepenggal cerita yang akan diangkat dalam video ini. Aidit yang dimaksud adalah Dipa Nusantara Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI. Adapun ajudan pribadi Aidit bernama Kusno. Seperti diketahui, selama Aidit berada di Halim Perdana Kusuma dari tanggal 30 September malam hingga ia melarikan diri ke Yogyakarta pada dini hari tanggal 2 Oktober tahun 1965. Dia ditemani oleh Kusno yang disebut ajudan pribadinya. Selama di Halim, Aidit tinggal di sebuah rumah milik anggota AURI. Rumah tersebut tidak jauh dari rumah Sersan Anis Suyatno yang dijadikan komplotan Gerakan 30 September sebagai Senko 2 Gerakan. Ketika Aidit melarikan diri ke Yogyakarta dengan menggunakan pesawat Dakota AURI atas bantuan Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani, Kusno ikut menyertainya. Dia juga akhirnya terus menempel Aidit, tapi kemudian terpisah, sampai Kusno tertangkap oleh aparat keamanan. Mengutip buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan. Kusno si ajudan pribadi DN Aidit ini tertangkap pada tanggal 22 Desember tahun 1967. Menurut Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya, ajudan pribadi DN Aidit yang bernama Kusno alias Yudo ini berhasil ditangkap di Blitar Selatan, Jawa Timur. Setelah diperiksa tentara, dari mulut Kusno berhasil didapat informasi kegiatan Partai Komunis Indonesia, PK, di seputar Blitar Selatan, yakni adanya organisasi pasukan gerilya Surabaya, PGS, yang memiliki hubungan erat dengan Partai Nasional Indonesia Ali Sastro Amijoyo Surahman, TNI ASU, dan Basuro. Juga dinyatakan terdapat regu penculik yang gunanya untuk mengadu domba sesama rakyat. Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya juga mengungkapkan, pada waktu itu majalah Sketmasa sempat memberitakan tentang penangkapan Kusno, si pengawal pribadi DN Aidit. Menurut majalah Sketmasa, Kusno alias Pak Gendut berhasil diringkus tentara bersama istrinya. Kusno berdasar dokumen yang disita, merupakan tokoh penting yang ditugaskan partai untuk menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia, PKI, di wilayah Pegunungan Lawu, tulis Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya. Lalu bagaimana nasib Kusno, si ajudan pribadi DN Aidit tersebut? Menurut Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya, Kusno akhirnya ditembak mati. Peristiwa penangkapan Kusno ajudan pribadi DN Aidit juga disinggung buku Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid 5 Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya, yang diterbitkan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Setelah gerakan 30 September gagal, pada pendukungnya terus melakukan perlawanan bersenjata. Daerah Blitar Selatan dijadikan basis. Menurut Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI dalam buku yang disusunnya, kegiatan gerombolan bersenjata PKI ini sangat menyolok terjadi di daerah Blitar Selatan dan di daerah Tulungagung Selatan. Pada akhir tahun 1967, di daerah-daerah Blitar Selatan mulai muncul gangguan keamanan berupa perampokan, penculikan yang disertai dengan pembunuhan. Hal serupa terjadi pula di Kabupaten Tulungagung, yaitu di kecamatan-kecamatan Rejotangan, Ngunut, Kaliwadir, dan Bojolangu. Di Kaliwadir pada akhir tahun 1967 seorang anggota Pusat Koperasi Angkatan Darat, Puskopat, secara mendadak diserang oleh gerombolan perampok yang tujuannya merampas senjatanya. Kemudian terjadi penyerangan terhadap perkebunan Sekar, Gadung, Binangun, dan Kandangan di wilayah Kediri dengan motif yang sama. Pihak aparat keamanan menilai, dari sejumlah perampokan, penculikan, dan penganiayaan ini korbannya selalu dari golongan-golongan dan umat Islam yang sangat gigih dalam menumpas G30 SPKI. Dari hasil penilaian dapat disimpulkan bahwa perampokan dan pembunuhan itu bermotif politik. Misalnya pembunuhan terhadap Kepala Desa Kedung Banteng dan Laredo, Suruh Wadang, Kecamatan Kademangan. Kepala desa itu terkenal anti-komunis. Ia dibunuh secara kejam. Kekuatan gerombolan itu sendiri tidak terlalu besar, sekitar 10 orang. Kegiatan yang berupa penculikan, pembunuhan, dan perampokan, kemudian diketahui dipimpin oleh Sugito dan Sutrisno, anggota PKI yang mengikut sertakan gerombolan perampok Karso Brondol.
Pada tanggal 22 Desember tahun 1967 tim Intel Kodim Blitar menangkap seorang perampok kejam bernama Kusno alias Yudo. Dari Kusno inilah dapat diketahui adanya organisasi perampok yang bersarang di Blitar Selatan dan organisasi PGRS atau Pasukan Gerilya Rakyat Surabaya. Dalam aksinya, gerombolan perampok ini melakukan 4P yaitu perampokan, pengacauan, pembunuhan, dan penganiayaan. Menurut keterangan Kusno, PGRS tersebut mempunyai hubungan dengan gerakan-gerakan perampokan dan pengacauan yang dipimpin oleh seorang bekas perwira ABRI bersama-sama pengikut-pengikut Mbah Suro. Pada tanggal 27 November tahun 1968 tim Intel Kodam 8 Brawijaya bersama-sama dengan tim Intel Kodim Kota Malang menangkap Sukartolo alias Suparman, Giman alias Budiman BA. Dari pemeriksaan dapatlah diketahui bentuk-bentuk organisasi ilegal PKI yang terdiri atas bentuk-bentuk trio serta 7 komite proyek PKI di seluruh Jawa Timur. Mereka juga mengaku PKI sedang membuat perlindungan-perlindungan di bawah tanah yang disebut RUBA atau rumah bawah tanah. Penangkapan Kusno juga disinggung Sugiarso Suroyo dalam buku Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan peran Bung Karno yang disusunnya. Menurut Sugiarso Suroyo, pada tanggal 22 Desember tahun 1967, seorang anggota PKI bernama Kusno alias Yudo berhasil ditangkap di Blitar Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh, dia mengaku sebagai ajudan pribadi Aidit. Dari mulut Kusno juga berhasil dikorek bahwa sekitar kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota-anggota PKI di Blitar Selatan antara lain adanya organisasi PGRS atau Pasukan Gerilya Surabaya yang mempunyai hubungan erat dengan PNI ASU dan Mbah Suro. Juga daripadanya dapat diperoleh keterangan adanya organisasi regu penculik yang tujuannya menurut Kusno mengadu domba sesama rakyat. Sedang Kusno sendiri mendapat tugas merampok harta kekayaan penduduk. Kusno dikenal di daerah Blitar Selatan dengan panggilan sehari-hari Pak Gendut. Dia juga membongkar tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh PKI di daerah Komla atau Kompro Lawu. Sedang gerombolan perampok yang bersarang di Blitar Selatan menurut Kusno sifat dan gerakannya berbeda dengan PGRS. Menurut pengakuan Kusno, kalau PGRS memiliki 3M yaitu merampok, membunuh dan merampas, maka organisasi perampok yang bersarang di Blitar Selatan memiliki 4P yaitu perampokan, pengacauan, pembunuhan, dan penganiayaan.